Saudara, kita semua ini hidup di Indonesia, suatu negeri yang unik. Dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari ribuan pulau, lebih daripada 17.500 pulau, luar biasa. Sementara penduduknya terdiri dari berbagai-bagai etnis, dari berbagai-bagai bahasa, dan juga berbagai-bagai budaya. Sesuatu negeri yang unik dan luar biasa. Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, maka ternyata di setiap keyakinan atau bahkan agama yang ada di Indonesia selalu merayakan apa yang disebut dengan Tahun Baru, yang artinya berisi dengan harapan-harapan baru dan sesuatu yang baru yang akan terjadi, yang menuju kepada segala sesuatu yang lebih baik. Demikianlah kehidupan kita sebagai warga kerajaan surga. Kita pun dianjurkan untuk menjalani kehidupan sebagai manusia baru. Maka untuk itulah kita saat ini memiliki kesempatan yang luar biasa untuk ikut merayakan apa yang sedang dirayakan di negeri yang unik ini, yaitu Tahun Baru Imlek 2573. Sesuatu yang luar biasa yang berisikan harapan-harapan untuk kehidupan yang lebih baik dan bahkan negeri bangsa yang semakin diberkati. Saya menyampaikan selamat Tahun Baru Imlek 2573. Gon Sifacai. Amin. Shalom Bapak Ibu, Februari adalah bulan pemuda. Mari kita pakai momen ini untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak muda untuk mengeksplor dirinya dalam banyak hal, di dalam keluarga, pendidikan mereka, bahkan di gereja. Generasi adalah tiang bagi suatu negara, tiang bagi suatu pertumbuhan gereja. Jadi jangan ragu untuk memberikan tongkat estafet kepada mereka sambil tetap memuridkan mereka, mengarahkan mereka pada hal-hal yang positif, nilai-nilai kebenaran. Bapak Ibu, minggu lalu Bapak Gembala dan Wakil Gembala mengadakan fellowship MK bersama Gembala Wilayah dan Gembala MK. Dalam fellowship ini ditekankan bagaimana pentingnya gereja memuridkan. Pemuridan sendiri adalah sebuah proses membawa seseorang ke dalam sebuah hubungan yang benar dengan Tuhan, membangun orang tersebut pada kedewasaan penuh dalam Kristus, sehingga melalui semua itu orang tersebut dapat memultiplikasi proses ini kepada orang lain juga. Pak Gembala di atas begini bisa memperhatikan satu-satu, mendoakan satu-satu. Akhirnya apa? Semuanya berfokus pada satu. Mari kita dukung dan doakan pertemuan Raya Misi melalui Zoom di hari Senin 7 Februari 2022. Untuk memudahkan perjalanan anak-anak tunas remaja ke NICC, setiap hari Minggu gereja menyediakan kendaraan menuju NICC. Kendaraan menunggu mulai pukul 7 sampai pukul 7.30. Titik jemput di Patung Singa depan stasiun Kota Baru. Mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk bisa mengikuti ibadah Malang City Blessing atau ibadah MCB setiap hari Rabu jam 7 malam, ibadah doa puasa setiap hari Sabtu jam 10 pagi, dan jangan lupa anak-anak muda untuk bisa mengikuti juga ibadah Diaspora Generation setiap Sabtu jam 5 sore. Untuk ibadah-ibadah ini dapat kita ikuti secara onsite dan juga online. Bagi kita yang akan mengikuti secara onsite, jangan lupa untuk mendaftarkan diri kita terlebih dahulu dan juga tentu tetap menjalankan protokol kesehatan. Dan bagi yang akan mengikuti secara online, kita bisa mengikutinya lewat link YouTube Diaspora Sejahtera dan juga radio streaming
107,3 Radio Sejahtera FM. Ibadah doa malam bisa kita ikuti setiap hari Kamis jam 7 malam lewat online di YouTube channel Diaspora Sejahtera dan juga streaming radio 107,3 Radio Sejahtera FM. Bagi Bapak Ibu, Saudara yang memiliki pergumulan doa yang akan didoakan, bisa langsung saja tulis pergumulan doa kita di kolom chat. Jangan abai di masa pandemik ini, tetap jalankan protokol kesehatan. Pastikan diri Anda sudah divaksin, karena sehat kita, sehat sesama, sehat juga bangsa. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ibu bapak saudara dikasih Tuhan yang ada di ruang Gedung Pondok Daud yang akan mengikuti ibadah ragawi. Juga kami menyapa bagi bapak yang akan mengikuti ibadah online. Mari kita bangkit berdiri, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang ada di tempat di rumah masing-masing. Kita akan mengucapkan firman Tuhan 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Pengurapan yang turun dari sorga dari tempat yang maha tinggi bagi kami seluruh umat Tuhan yang sudah hadir di tengah-tengah pelayanan kami maupun ibadah kami hari ini. Terlebih khusus bagi kami para hamba-hambamu yang Engkau tetapkan untuk di altar yang kudus ini. Kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan, karena hadirat Tuhan kami sungguh rasakan saat ini. Dan kami yakin percaya Tuhan yang akan berkarya di dalam pemberitaan firman oleh hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan dan akan menguatkan kami ketika kami lemah. Firman-Mu menyembuhkan kami ketika kami sakit. Bahkan firman-Mu memberikan kelegaan bagi kami ketika kami dalam keadaan mengalami beban yang berat. Terima kasih Bapa di surga. Saudara-saudara kami juga yang ada di rumah saat ini sedang mengikuti ibadah online Tuhan. Kami percaya hadirat Tuhan juga ada bagi mereka sebagaimana Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan untuk para hamba-hamba-Mu yang setia melayani Engkau Tuhan. Baik worship leader, para singer, tim musik yang mengatur multimedia, serta guru-guru sekolah minggu, para asar ya Tuhan, semua yang telah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Kami bersyukur Tuhan, berkat Tuhan tetap melimpah tercurah. Terpujilah Bapa di surga. Kami siap untuk memuji menyembah Engkau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin, dan berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, ada satu pengumuman tambahan. Ya, kalau kita lihat di layar LCD, jadi mengingat perkembangan kasus COVID-19 baik di kota kita Surabaya maupun secara umum di negeri tercinta kita Indonesia, maka untuk itu diinformasikan kepada seluruh keluarga besar DSJM Surabaya untuk tidak diperkenankan membawa anak kecil untuk sementara ini yang usianya sekiranya kurang dari 12 tahun. Nah, Bapak Ibu bisa mengikut sertakan anaknya dalam ibadah anak, ibadah sekolah minggu, yaitu DSJM Kids yang ada di YouTube channel Diaspora maupun yang ada di Zoom Class. Jadi Bapak Ibu yang membutuhkan link untuk Zoom Class daripada DSJM Kids dapat menghubungi sekretariat gereja. Jadilah kehendakmu di tempat ini. Memberikan segala pujian, hormat, dan syukur kami pagi hari ini.
menyembah, memuji Engkau Tuhan. Katakan, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi umat Tuhan, lebih lagi katakan kemuliaan-Mu, kemuliaan kerajaan dan memuji ditinggikan di tempat ini. Jadilah kehendak-Mu. We welcome you, Holy Spirit, in this place. Seluruh di penuh kemuliaan. Nyalakan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh di penuh luar biasa. Nyalakan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Amin. Berikan tepuk tangan panjang bagi Tuhan kita. Haleluya. Sungguh bukti karya-Mu nyata, besar cinta-Mu nyata atas setiap kami Tuhan. Haleluya. Bukti karya-Mu nyata, dari hari ke hari, dari hari ke hari. Besar cinta-Mu, besar cinta-Mu nyata, dari generasi ke generasi, dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, Kau angkat sakitku. Katakan, Kau angkat beban hidup semua. Tuhan Yesus, sungguh baik, sungguh baik, ya, sangat baik, amat baik. Katakan, Tuhan Yesus, sungguh dahsyat. Amin. Sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Mari bersukacita bagi Tuhan. Haleluya. Yang merasakan karyanya, katakan, bukti karya-Mu nyata, dari hari ke hari. Amin. Dari hari ke hari. Katakan besar cinta-Mu. Dengan segenap hati kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Katakan, generasi ke generasi. Dia angkat sakit kita, Kau angkat sakitku, Kau angkat bebanku, Kau angkat siap. One, two, one, two. Tuhan Yesus, sungguh baik, sungguh baik, sangat baik, amat baik. Tuhan Yesus, sangat dahsyat, sangat dahsyat, teramat baik. Katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, lebih dahsyat lagi sambil tepuk tangan. Katakan, Tuhan sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat. Semuanya dahsyat. Katakan, Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, sangat baik, teramat baik. Oh ya, Tuhan Yesus, sungguh dahsyat,
dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Wow, berikan saudara-saudara tepuk tangan panjang. Lihat kanan kirimu, katakan, dia pancen dahsyat. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kami ada di minggu yang pertama di bulan yang kedua tahun ini, karena kasih-Mu yang begitu besar yang ada atas setiap kami sampai dengan hari ini Tuhan. Sama-sama nyanyikan pujian ini bersama. Katakan semua harta di dalam dunia, semua tata yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu dan menyertaiku. Semua harta di dalam dunia, semua kata yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Katakan semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar, katakan yuk, takkan bisa menyaingi cintamu. Oh, sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja, mari sembah Dia. Ini adalah waktu-waktu yang terbaik yang diberikan. Oh, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertai. Mari umat Tuhan katakan, sampai habis bumi
puja, akan kami sembah Engkau. Bapa yang kekal, Bapa yang baik, ya Bapakku, sampai namamu. Apapun boleh terjadi Tuhan, kami mau tetap menyembah Engkau. Bangsa, boleh sambil perlahan bangkit berdiri bersama-sama. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertai. Lebih lagi yuk katakan, sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan kami sembah Engkau Tuhan. Mari bebaskan roh saudara, katakan sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan sekali lagi, oh, sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja, kan ku sembah. Setiap hati dan bangsa, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertai. Kasih sayangmu, kasih sayangmu dan setiamu dan setiamu, dan setiamu kan menyertaiku. Ya Tuhan, makasih Yesus. Glory bagi namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, glory, glory. Sembah dan puji Dia. Sembah. Mari masing-masing kita bersyukur di hadapan Tuhan hari ini. Oleh anugerahnya saudara, saya, setiap anggota keluarga kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara ditemukan sehat. Kita masuk dalam hadiratnya oleh kuasa darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib. Mari sembah Dia. Ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Sebab bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah tidak ada seorang pun di antara kami ya Tuhan yang menyia-nyiakan anugerah-Mu hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami meninggikan Engkau ya Tuhan, Raja di atas segala raja, gunung batu kekuatan kami, kota benteng kami, gembala kami yang baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Mari masing-masing
Ambil saat teduh Bapak Ibu Saudara. Bersyukur di hadapan Tuhan hari ini. Terima kasih Bapak. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Amin. Ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Mari katakan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti, tiada seperti Engkau. Mari beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, dan shalom. Ya, salam sejahtera buat saudara dan saya, baik yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini melalui YouTube channel dan juga Radio Sejahtera FM. Sebelumnya saya mengucap syukur untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang hadir. Saya percaya kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Dan juga mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Kiranya Tuhan Yesus yang adalah sumber kebahagiaan kita satu-satunya memelihara saudara sampai pada kesudahannya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, berapa banyak saudara siap terima firman Tuhan? Amin. Ya, mari beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu, dengan angka peningkatan COVID-19 hari-hari ini kita terus dapat menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Ya, kita tetap dapat beribadah seperti ini, itu anugerah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan sampai disia-siakan dan sadari betul pakai kesempatan ini dan juga jaga baik-baik diri saudara. Ya, tetap sehat, tetap semangat, tetap sukacita adalah menyadari sepenuhnya bahwa anugerah Tuhan itu nyata dalam setiap hidupmu. Amin. Bulan Februari ini Bapak Ibu Saudara, saya ajak Bapak Ibu Saudara kembali kepada hal-hal yang esensial. Ya, hal-hal yang esensi, hal-hal yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Dan orang-orang Kristen ya hari-hari ini ya tentu banyak yang bertanya-tanya kenapa semuanya ini harus terjadi, kenapa harus naik lagi dan seterusnya. Saudara, kita nggak akan pernah bisa memahami semuanya kalau kita tidak memiliki kacamata atau cara pandang yang tepat, cara pandang yang benar. Ya, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu hari-hari ini mari kita kembali kepada firman Allah. Kita kembali kepada Alkitab. Ya, kita nggak bingung dengan hal-hal yang terjadi, dan saya percaya Alkitab juga telah menjelaskan semuanya itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, akan ada tanda perang, ya, sakit penyakit, sampar dan seterusnya. Itu memang harus terjadi ya di dunia yang menuju kepada kebinasaan ini. Ya, saudara harus terus mengingat Roma 3:23 bahwa manusia itu jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, dosa itu merusakkan sendi-sendi kehidupan saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu hari-hari ini kita harusnya nggak kaget, kita nggak harusnya tidak terperangah ya atau terkejut mendengar berita-berita yang terjadi. Ya. Bagaimana secara moral manusia ini semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Betul Bapak Ibu Saudara ya. Ya, bagaimana secara moral, bagaimana kejahatan semakin meningkat, bagaimana Bapak Ibu Saudara sakit penyakit itu terus ada ya. Dan tidak hanya berpusat ya menghabiskan waktu kita dengan membaca berita-berita yang ada tanpa tahu sebenarnya kemana saudara dan saya akan pergi. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena kalau tidak Bapak Ibu, saudara akan disibukkan, saudara akan dipenuhi
dengan berita-berita yang akan melemahkan pikiran saudara, membuat saudara khawatir, membuat saudara takut, saudara. Dan itu semua terjadi di depan mata kita. Saudara buka TV, lihat TV, bilang oh, angkanya terus naik. Saudara buka WA, saudara handphone saudara, ya berita-berita yang masuk, berita-berita yang mengkhawatirkan dan mencemaskan. Tapi biarlah pagi hari ini kita diingatkan kembali kepada hal-hal yang penting untuk saudara dan saya hadapi dan lalui sebagai orang-orang percaya. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu saya memberi judul Yesus memanggil murid-muridnya. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita juga akan mengambil sakramen perjamuan kudus, kita percaya bahwa firman Tuhan ini memperlengkapi kita hari ini. Haleluya. Mari kita baca ya, bicara tentang Yesus manggil murid-muridnya, kita langsung ke Markus pasal yang pertama, ya, Markus pasal yang pertama ayat yang ke-16 dan seterusnya. Sampai ayat yang ke-20. Yuk kita baca sama-sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Markus 1 ayat yang ke-16, 1, 2, 3. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan jadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini peristiwa, kalau saudara lihat di Markus pasal yang pertama adalah permulaan awal dari pelayanan Tuhan Yesus ketika itu. Ya, jadi ini adalah bagaimana Tuhan Yesus melakukan pelayanannya, menggenapi firman Allah. Ya, dia datang ke dunia dan melakukan apa yang menjadi kehendak Bapanya. Nah, apa yang terjadi? Dia panggil murid-muridnya. Artinya ini proses yang penting, ini proses yang esensial bagi setiap orang percaya untuk menyadari bahwa bahkan pelayanan Tuhan Yesus sendiri itu diawali dengan apa? Dengan memanggil murid-muridnya. Karena dia tahu dia nggak akan selamanya di muka bumi ini. Dia harus punya murid-murid supaya melalui kehidupan murid-muridnya, kehidupan Yesus yang dimultiplikasikan, ya diimpartasikan kepada murid-muridnya, dunia boleh mendengar kabar baik itu. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau ini proses awal ini menjadi penting saudara, saya percaya apapun kalau saudara perhatikan kita membangun sesuatu, proses-proses perencanaan, proses-proses di awal itu menunjukkan hal-hal yang penting dalam hidup kita. Betul ya Bapak Ibu ya? Ya. Jadi kita nggak bisa mengabaikan peristiwa ini. Ya, ini tidak hanya sebagai sebuah cerita yang oh ya udah ternyata murid-muridnya dipanggil gitu ya. Supaya Yesus tidak sendirian jalan ya waktu itu keliling di Galilea dan seterusnya. Nah, harus ada pemahaman yang lebih dalam untuk memaknai apa yang sedang terjadi. Pemanggilan murid-muridnya itu juga berarti begini, bahwa saudara dan saya sebagai orang percaya dipanggil untuk menjadi murid Kristus. Yang setuju katakan amin, saudara. Murid itu adalah seseorang yang mengikuti gurunya, yang masuk dalam sebuah proses perjalanan, proses pendidikan, ya, proses pengajaran. Itu arti murid, saudara. Nah, oleh karena itu, kenapa ini jadi penting, jadi esensi di tengah kehidupan yang semakin bobrok ini. Bapak Ibu Saudara, kaum humanis, ya orang-orang yang ada di luar sana berpikir bahwa, saudara, manusia itu berkembang, manusia itu bebas, memiliki freedomnya, memiliki kebebasannya, mau jadi apa saja terserah, betul ya. Makanya nggak heran sekarang Bapak Ibu Saudara, ya sudah baik-baik, pernikahan itu ya antara laki-laki dan perempuan, saudara. Manusia berpikir, oh tidak. Kenapa kok nggak laki-laki sama laki-laki? Kenapa kok nggak perempuan sama perempuan? Why not? Kita ini bebas, manusia ini berkembang, bertumbuh, evolve. Saudara perhatikan ya. Kemarin baru saja saya lihat di satu berita di sosial media, Bapak Ibu Saudara. Ada seorang laki-laki, seorang manajer bank, ya Bapak Ibu Saudara, yang akhirnya memutuskan untuk menjadi reptil. Bayangin sudah, reptil tahu ya, reptil ya. Apa itu? Biawak gitu ya saudara ya.
Caranya gimana? Memulai operasi di wajahnya. Ya, wajahnya yang tadinya mulus, saudara, ditato ya. Setelah ditato dikasih tanduk-tanduk, saudara. Tanduk 2 kurang, sekarang mungkin sudah ada 7 kemarin saya lihat ya. Dia operasi. Setelah itu dia operasi kelamin, saudara. Ya, kelaminnya karena dia laki-laki diangkat, saudara. Karena dia belajar, ada reptil yang tidak berkelamin, saudara. Ya, dia mau ya non-binary ya. Ya enggak laki, enggak perempuan gitu ya, supaya adil gitu. Ini ada terjadi, saudara. Ya, dia seorang manajer bank, kurang opo sih ya. Kalau kita di sini mungkin Surabaya, golek opo sih Pak gitu ya. Tapi ada buktinya ini. Artinya apa? Di dalam keberdosaan manusia mencari-cari. Ya, apa yang membuat dia damai, apa yang membuat dia bisa jadi lebih baik, saudara. Saudara, ada begitu banyak cerita di luar sana yang ngeri, saudara. Kita baru-baru ini dihebohkan bagaimana seorang pemimpin daerah, saudara, ketika tertangkap tangan ditemukan hal-hal yang agak aneh di rumahnya, saudara ya. Saudara ya, kalau di rumah saudara ada kerangkeng itu buat anjing gitu ya, buat hewan piaraan ya saudara ya. Ini buat manusia, saudara ya. Wah, jadi ini yang kemarin baru datang ini bagus kan gitu ya, kurang lebih begitu ya. Tapi biasanya ini yang dipamerin hewan, saudara. Ini di situ manusia dengan alasan apapun yang sekarang sedang diselidiki. Saudara, ada hal-hal yang kita baca yang kadang membuat kita ini kok aneh-aneh gini ya. Apa yang sedang terjadi hari-hari ini? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, apa yang kita baca hari ini, saudara, ini harus kembali membuat kita berpikir dan memaknai kehidupan ini. Saya percaya di dalam Kristus semua jawaban manusia itu disediakan bagi kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Amin, Bapak Ibu Saudara ya. Ya, apapun itu. Ya, lah, saudara, poin yang pertama yang saya mau sampaikan dalam waktu yang singkat ini adalah yang pertama, catat baik-baik. Di dalam kedaulatannya Tuhan itu memanggil dan memilih kita. Allah Bapa berinisiatif untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Ingat, yang berinisiatif memanggil itu bukan Petrus, bukan Yohanes, itu Yesus itu. Ya, anaknya Yusuf tukang kayu. Kita ikut dia aja yuk. No. Tuhan yang pilih muridnya. Tuhan yang panggil kita. Artinya dengan sebuah kesadaran hari ini, saudara dan saya pun harus bersyukur dan menyadari sepenuhnya bahwa kenyataan bahwa saudara ada di tempat ini hari ini. Halo, Bapak Ibu Saudara, enggak di tempat yang lain. Di tempat yang tadi, saudara, orang-orang berpikir jadi reptil, jadi yang lain-lain, saudara. Saudara di tempat ini, saudara menerima anugerah, itu oleh karena kasih karunia Tuhan memilih saudara. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Seringkali kita lupa. Kita lalu berpikir kita ngurusi yang gak penting, saudara. Kita ngurusi ibadah orang Kristen, harusnya begini, harusnya begitu. Kenyataan bahwa kita jadi orang Kristen, itu anugerah. Yang setuju katakan amin, saudara. Tuhan yang memilih kita kok. Bukan kamu, Yohanes 15 ayat yang ke-16 mengingatkan kita. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yang percaya katakan amin. Stop sampai di situ dulu. Apapun pertanyaan saudara, apapun keinginan saudara hari ini, apapun cita-citamu hari ini Bapak Ibu Saudara, ingat satu hal. Sebelum saudara pulang, kalaupun saudara lupakan yang lain dari khotbah hari ini, saudara, ingat ini. Bukan aku yang milih Tuhan, Tuhan yang pilih aku. Siapa kita? Dipilih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah hal ini yang luar biasa? Amin, Bapak Ibu Saudara. Halo? Halo? Masih ada orang di sini, Bapak Ibu? Kita bersyukur kita dipilih oleh Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita. Tuhan pilih Yohanes, ya, Yakobus, ikut, ayo. Di situ ada orang-orang upahan juga. Di situ ada orang-orang lain juga. Kenapa mereka ini? Saya percaya itu kedaulatan Tuhan, kita nggak pernah tahu. Kita dipilih itu karena Tuhan yang berdaulat. Bukan karena aduh ini kelihatannya manis ini wajahnya, lucu ya, pinter ya, rambutnya keriting ini, udah satu ini, ayo pilih. No, Tuhan berdaulat menentukan, bukan karena hebatnya kita, Bapak Ibu Saudara. Nggak peduli latar belakang kita seperti apa, kenyataan bahwa saudara ada di tempat ini, itu berarti saudara menerima kasih Tuhan, amin.
Yang kedua, saudara, di dalam anugerahnya kita diberi identitas yang baru. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mereka ini nelayan, mereka ini cari ikan, saudara. Ya, kerjaannya jelas. Tapi firman Tuhan ngomong gini, Markus 1 ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Identitas manusia itu datang daripada Tuhan yang menciptakannya. Yang setuju katakan amin. Saudara, yang kasih nama handphone ini, ya, itu siapa Bapak Ibu? Ya pencipta handphone ini, betul ya Bapak Ibu ya? Halo? Baju ini jas, dikatakan jas, ini dikatakan kemeja, ini dikatakan masker. Yang menciptakan, yang memberi identitas adalah orang yang menciptakannya. Amin saudara. Tapi seringkali ya manusia dengan pemikirannya yang merasa hebat saudara, mencari identitasnya sendiri, betul ya? Betul nggak saudara ya? Oh, makanya anak remaja itu kalau lagi bergejolak saudara ya, kita selalu katakan biasa Pak, masih mencari identitas. Sebagai orang tua yang takut akan Tuhan, kenalkan mereka, kenalkan anak-anak kita, anak-anak remaja, pemuda di tempat ini, kepada yang menciptakan mereka. Yang setuju katakan amin saudara. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Aku akan menjadikan kau penjala manusia, aku. Nah kalau Tuhan yang menciptakan, saudara mau jadi insinyur, mau arsitek, mau dokter, saudara mau jadi guru, saudara, itu Tuhan yang berdaulat, yang setuju katakan amin. Jadi kalau hari ini engkau sedang bertanya-tanya, apakah ini bisnis yang aku harus lakukan? Apakah ini benar jodohku? Apakah ini benar pelayanan yang aku harus kerjakan? Saudara, tanya siapa? Bukan baca buku. Makanya di dunia itu ya, bagian saya tidak menentang latar belakang psikologi, tapi di dunia ini ada yang namanya buku-buku self-help, ya, buku-buku self-development. Bagaimana menjadi pemimpin yang efektif, ada bukunya sendiri. Ya, bagaimana menemukan ya passion saudara. Itu adalah baik, tapi satu hal yang saya mau katakan Bapak Ibu Saudara. Saudara tidak bisa menolong diri saudara sendiri. Karena masalah utamanya itu datang dari diri kita, yang setuju katakan amin. Manusia ini jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimana orang yang mau tenggelam, nggak bisa berenang, berusaha mencari pertolongan dari dalam, nggak akan bisa, betul? Saudara kalau nggak bisa berenang, saudara mau tenggelam, saudara mau ngapain? Selain bilang apa? Tolong, betul ya? Kalau saudara nggak di Indonesia, ya, help, ya saudara ya, help, betul ya Bapak Ibu Saudara. Nggak bisa saudara, wah Tuhan beri aku sirip sekarang juga, nggak iso saudara ya. Nggak bisa, pertolongan nggak bisa datang dari manusia yang sedang menuju kepada kebinasaannya. Kita harus menyadari ada kekuatan yang lebih besar, ada pribadi yang lebih besar yang sanggup menolong dan mengambil saudara, memberi saudara pengharapan yang baru. Pribadi itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan atau identitas yang baru itu ditentukan daripada Allah yang menciptakan saudara. Galatia 4 ayat yang ke-45 dikatakan demikian. Tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka. Yesus ya. Diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Supaya apa? Baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Supaya kita diterima apa? Menjadi anak. Jadi identitas Bapak Ibu Saudara itu ditentukan dari karya Kristus. Datang ke dunia, mati di dalam kesia-siaan, berdosa bagi saudara. Dia yang tidak berdosa, dia pikul salib sebagai tanda kutuk itu Bapak Ibu Saudara. Supaya saudara dan saya menerima identitas yang baru. Supaya identitasmu dipulihkan oleh Tuhan. Sang pencipta langit dan bumi. Dan yang menciptakan saudara dan saya. Beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Jadi yang kedua saudara. Yang pertama dia panggil kita. Itu kedaulatannya. Saudara tidak bisa berpikir, kok bisa aku ya? Kok bukan saudaraku sekarang masih jauh dari Tuhan. Kok aku? Bersyukur saudara. Amin saudara. Yang kedua saudara pastikan saudara menyadari sepenuhnya bahwa identitas saudara yang baru itu ada di dalam Kristus Yesus Tuhan.
Lo nggak perlu cari identitas yang lain dari dunia ini. Lo nggak perlu harus lakukan sesuatu untuk kau diakui, kau diterima. No, saudara. Cari identitasmu yang sejati. Di mana? Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin, saudara. Itu yang kedua. Sebagai implikasi dari pemanggilan murid-muridnya. Saudara, berikutnya, yang ketiga, yang penting saudara, yang kita perlu sadari adalah sampai kita menyadari keberdosaan kita, barulah kita menghargai karya salibnya. Manusia itu harus nyedok, ya, sampai rock bottom. Spurgeon mengatakan begini, kita ini bukan cuma tenggelam Bapak Ibu, terus ditolong Tuhan Yesus. Kalau tenggelam itu kan masih gelegep, gitu ya. Aku tadi bertahan, aku masih bisa, walaupun tidak bisa berenang, sembuh. Pokoknya kakiku, tanganku nendang-nendang, wah sampai akhirnya bantuan datang, betul ya? Kita kan masih mengandalkan kekuatan kita kan? Ya. Tapi sesungguhnya orang Kristen itu tidak cuman mau tenggelam, saudara. Kita sudah tenggelam, kita sudah mati, kita sudah binasa. Kita itu sudah ada di dasar laut kebinasaan itu loh. Lalu Tuhan Yesus datang, mengosongkan dirinya, datang sebagai manusia, mati di atas kayu salib. Supaya apa? Dia menolong saudara yang mati dihidupkan kembali. Halo? Sampai engkau merasa bahwa iya aku ini berdosa. Saudara tidak akan pernah menghargai karya salib Kristus. Saudara ambil perjamuan ini bertahun-tahun jadi orang Kristen. Saudara akan anggap remeh ini. Sampai saudara menyadari bahwa tanpa pengorbanan Yesus, saudara mustahil saudara dapat melihat Allah. Yang ngerti katakan amin, saudara. Betul nggak Bapak Ibu? Halo? Benar ya saudara ya? Contoh aja. Wah kita misalnya kenal dokter gitu ya. Atau kenal direktur rumah sakit gitu. Teman kita. Tapi kita nggak pernah menghargai hubungan itu. Sampai apa? Sampai misalnya seperti yang kemarin ini ya terjadi ya. Penuh semua rumah sakit. Wah rumah sakit penuh semua misalnya. Terus saudara ingat, aku punya teman ini dokter. Dengar-dengar dia sekarang jadi kepala rumah sakit, betul ya? Aku enggak berdaya. Saudara punya uang? Punya. Punya batangan emas? Oh banyak Pak. Gitu ya. Kiloan itu. Waduh, sugih saudara ya. Tapi enggak bisa masuk. Dan saudara enggak pernah mungkin ini teman saudara enggak pernah dianggap saudara ya. Wah saudara lupa kalau dia bahkan dokter. Taunya dokter. Taunya sekarang kepala rumah sakit. Saudara telepon. Dan yang luar biasa dia bisa bantu saudara. Hanya ketika engkau meninggalkan egomu sebagai manusia. Betul Bapak Ibu Saudara? Engkau mau telepon, jaluk tolong aku. Betul gak Bapak Ibu Saudara? Orang kalau sudah minta tolong itu artinya apa? Dia sudah tahu bahwa dia tidak bisa melakukannya sendiri. Betul Bapak Ibu Saudara? Betul ya? Tapi kalau ego manusia ini masih, sih Pak, gereja, aku ya gini baik-baik saja. Ngapain baca firman? Ngapain berdoa? Saudara, sampai kita menyadari keberdosaan kita, barulah kita menghargai karya salibnya. Dan saya tidak ngomong begini bagi saudara yang belum percaya saja. Tapi saya harus berkata seperti ini justru kepada setiap saudara yang sudah percaya. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Karena kita orang percaya berpikir, ya salib itu kan nanti waktu awal itu toh Pak. Waktu sebelum saya dibaptis itu loh. Dulu Pak Nardi, Pak Adolf itu, kamu percaya Yesus ya, ini karya salib Kristus. Udah, yang penting saya sudah selulup, bangkit, sudah Pak, beres Pak. No, karya salib itu saudara dan saya perlukan di dalam perjalanan saudara sampai pada kesudahannya. Yang setuju katakan amin. Karena engkau tidak dapat berjalan sendirian tanpa penyertaan Yesus Kristus Tuhan dalam hidupmu. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin. Kita ini apa sih Bapak Ibu? Makanya saya selalu ngomong, sempurna? Belum. Berubah? Pasti, nggak bisa. Ya saya ngomong gini, perbuatan baikmu itu seperti kain kotor. Saudara, kalau orang begini, saudara, ya, kalau orang merasa begini, dia nggak akan sombong. Kalau dia satu hari itu bisa tidak berdosa, dia nggak akan sombong. Kenapa? Karena dia tahu, ini karena kuasa Injil yang menopang aku. Ini karena Tuhan yang menyertai aku, karena Roh Kudus yang bekerja di dalam aku. Yang setuju katakan amin.
Makanya doa Bapa kami itu kan gini, Bapa kami yang ada di surga, jauhkanlah kami dari apa? Pencobaan-pencobaan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami. Hari ini. Tuhan enggak ngomong gini, kamu doa ini setiap 1 tahun sekali ya. Berikan makanan pada tahun ini, beres. No, hari ini. Artinya apa? Kita sebagai murid Kristus diajar untuk selalu bergantung kepada Tuhan setiap hari. Apakah engkau enak? Apakah engkau sedang sakit? Apakah engkau sedang baik-baik saja? Engkau tetap bergantung kepada Tuhan Yesus setiap hari. Amin, saudara. Tuhan Yesus itu bukan cuman tambal boto. Paham ya Bapak Ibu ya? Oh, nek bisnisku lagi loyo, aku tak rajin wes. Rajin wes ngene iki opo maneh nek gak nang gereja. Ini transaksional. Tahukah saudara, tanpa Tuhan Yesus, saudara bahkan tidak bisa bekerja. Saudara mati, binasa. Kalaupun saudara bekerja, semuanya sia-sia menuju kepada kebinasaan. Lah kok sekarang Tuhan dijadikan apa? Tambal putus, sehat-sehat, oh lupa Tuhan. Tapi kalau udah sakit, saudara, ya semua obat diminum, weh, mau pelayanan apa saja Pak, jadi bersih-bersih gereja saya mau, pokoknya untuk Tuhan, coba kalau sembuh saudara. Betul nggak? Transaksional, kita ini orang-orang Kristen seringkali transaksional dan tidak menyadari bahwa sesungguhnya, motivasi, saya baru belajar satu frase ya, motivasi kita untuk taat, atau motivasi kita untuk berbuat baik, motivasi kita untuk pelayanan, itu jauh lebih penting daripada ketaatan itu sendiri. Saya ulangi, motivasi itu kan dari dalam ya Bapak Ibu ya. Alasan saudara melakukan sesuatu itu loh motivasi, itu jauh lebih penting daripada ketaatan itu sendiri. Saudara bilang, saudara taat pelayanan, taat Pak. Saudara katakan, saudara baca firman tiap hari, saya enggak pernah baca Pak. Renungan di WA itu saya baca semua. Saya baca semua. Pelayanan, pelayanan bidang apa aja Pak? Bisa Pak saya Pak. Saya bisa aser, bisa Pak. Saya bisa sound system, bisa pegang Pak. Ya alat musik pegang semua Pak. Wah, dicekeli kabeh saudara ya. Bisa saya pelayanan semua Pak. Saudara, yang lebih penting itu bukan cuman ketaatannya, bukan cuman kelihatan pekerjaan baiknya nih loh. Tetapi alasan kenapa saudara melakukan itu jauh lebih penting. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Dua-duanya bisa lakukan hal yang sama. Sama-sama rajin ke gerejanya, sama-sama pelayanannya, sama-sama cinta Tuhannya. Sama-sama udah lahir barunya. Sama-sama rajinnya. Tapi satunya didorong oleh motivasi yang berbeda. Dia melakukannya supaya dia berpikir Tuhan sayang sama dia. Dia berpikir supaya sehat, supaya kaya, supaya diberkati. Tapi satunya saudara, motivasinya berbeda. Dia tahu dia hidupnya oleh anugerah. Yesus sudah mati baginya. Tuhan memampukan dia untuk melakukan perbuatan baik ini. Apa yang dia lakukan adalah ucapan syukur karena dia mengasihi Tuhan, saudara. Beda, betul Bapak Ibu Saudara? Tapi kelihatannya di panggung sama enggak? Sama. Sama-sama angkat tangan? Sama. Sama-sama khotbahnya? Sama. Oleh karena itu hari ini kita butuh Roh Kudus menyelidiki hati kita. Yang setuju katakan amin Saudara. Selidiki hatiku Tuhan. Apakah motivasiku ini benar? Karena motivasi untuk taat saudara itu jauh lebih penting daripada ketaatan itu sendiri. Kenapa? Karena hati manusia ini pabriknya berhala. Halo, berapa sering sih kita dengar dari orang tua kita, kamu tuh ya buat baik sama orang. Supaya nanti kalau kamu butuh, orang lain tuh buat baik sama kamu. Betul gak? Dan ini universal, betul ini. Ini wisdom kebenaran yang universal, betul ya? Orang baik, kayak hukum tabur tuai itu loh. Itu universal, saudara tabur, saudara tuai, betul. Tapi kalau itu saudara pakai sama Tuhan, saudara akhirnya bertransaksi sama Tuhan. Saudara beri persembahan, kasih yang banyak supaya Tuhan berkati kamu. Loh ini saudara transaksional. Saudara, apakah terjadi? Loh terjadi, wong itu universal, hukum tabur tuainya benar kok. Tapi yang penting apa? Motivasi kita kan.
Kita memberi bukan untuk diberi, tapi kita memberi sebagai ucapan syukur. Karena kemampuan untuk memberi ini pun itu datang daripada Tuhan. Kita memberi bukan untuk diberi, bukan untuk diberkati, karena kita sudah terlebih dahulu diberkati Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Nah, hal-hal begini Bapak Ibu Saudara yang kita perlu perhatikan hari-hari ini. Ini simple, makanya saudara, penyesatan itu datang itu mirip-mirip. Karuan kalau ngomong bilang, wah ada Mesias gitu. Misalnya saya ngomong, saya adalah Mesias, juru selamat, wis karuan. Oh sesat ini. Betul nggak? Tapi penyesatannya sesungguhnya itu tipis-tipis. Saudara nggak akan bisa membedakannya. Tapi pagi hari ini saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, yang bisa membedakannya adalah apakah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya datang dari Tuhan. Hanya bagi untuk Tuhan. Bukan untuk diri kita sendiri. Saudara, itu yang berikutnya Saudara. Nah, secara cepat kita akan akhiri sampai kita menyadari keberdosaan kita barulah kita menghargai karya salibnya. Roma 3:25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk apa? Menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa yang terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Yesus menjadi jalan pendamaian bagi saudara. Saudara, sadarkah kita? Yesaya 53 ayat 4 begini. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Bapak Ibu, dosa itu artinya bukan saudara sedang melanggar moral, sedang melanggar peraturan, ya, lalu lintas. Waduh salah, no. Dosa itu artinya apa? Saudara sedang memberontak kepada Tuhan. Orang itu seringkali nganggap remeh gitu ya. Ya, meringankan arti dosa. Tahukah saudara, dosa itu saudara sedang memberontak kepada Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi apa? Sembuh. Jadi saudara, sadari keberdosaan kita. Sadari hari ini saudara tidak mampu hidup tanpa Tuhan. Bertobat sungguh-sungguh. Saudara, bertobat sungguh-sungguh. Selesai sudah kita pakai topeng hari-hari ini. Lepas topengmu katanya Ariel Peter Pan saudara. Sekarang Noah. Ya toh? Lagunya lali saya. Na topengmu gitu ya. Ya. Saudara, lepas kita pakai topeng. Kita jujur sama Tuhan. Tuhan, aku tidak sanggup, aku tidak mampu. Aku bukan suami yang baik, aku bukan orang tua yang baik. Tuhan tolong aku. Dan ketika Tuhan menolong saudara dan memampukan saudara untuk menjadi pasangan yang lebih baik, menjadi istri yang lebih baik, suami yang lebih baik, orang tua yang lebih baik, saudara akan berkata begini, Soli Deo Gloria, ini bukan aku, bukan hebatku. Kalau aku tidak bisa. Kalau aku hari ini terbukti jadi papa yang lebih baik, jadi mama yang lebih baik, itu semua karena Tuhan yang ada dan bekerja di dalam aku. Soli Deo Gloria, namanya saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Itu loh Kristen. Jangan dikit-dikit, oh puji Tuhan Pak, saya sekarang rajin Pak. Oh saya sekarang baca firman loh Pak, tidak seperti istri saya itu. Oh, selalu ada korban saudara. Orang-orang yang seperti ini selalu memuji dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Ada waktunya dia puji diri, ada waktunya dia merendahkan orang lain. Orang yang semuanya karena perbuatan saudara, artinya akhirnya jadi apa? Jadi hakim bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kamu salah, kamu salah, kamu salah, kamu salah, kamu salah. Tapi kalau orang hidup oleh anugerah saudara, iya ya, gak apa-apa, ayo kita semua tidak sempurna, ayo, wes, aku juga diampuni kok. Aku tidak sempurna, ayo, kita jalan bareng-bareng. Amin saudara. Tuhan yang sama mengasihi aku, Tuhan yang sama mengasihimu. Ayo kita masuk dalam lagi, ayo belajar lagi, ayo sama-sama, saling doakan. Oleh karena itu kenapa saudara, poin yang berikutnya adalah mereka tinggal di dalam komunitas. Pemuritan gereja itu tidak bisa hidup tanpa komunitas saudara. Omong kosong. Saudara jadi orang Kristen cuma datang tiap minggu pulang, minggu pulang. Saudara, mereka meninggalkan jalannya dan mengikut dia.
Kata mereka itu berarti kan plural, enggak cuma satu orang. Enggak cuma Yohanes. Ya, panggil juga Yakobus. Saudara, panggil juga Simon, saudara, Petrus. Hidup dalam komunitas. Oleh karena itu kenapa hari-hari ini kita menekankan terus MK. Kenapa kita menekankan mesbah keluarga. Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena kita nggak bisa bertumbuh tanpa komunitas. Kita nggak bisa merasakan kasih Kristus. Kasih Kristus itu gimana sih? Abstrak kan? Saudara nggak bisa kan tiba-tiba langsung keluar di taman gitu langsung. Waduh, seger. Dari mana Pak? Merasakan kasih Kristus. Loh di mana? Di teras depan. Ibunya langsung naik. Oh aku juga gitu. Enggak kan? Enggak kayak begitu, betul lah. Tapi kasih Kristus dirasakan melalui apa? Melalui tindakan, perbuatan orang-orang percaya yang lain. Yang setuju katakan amin. Waduh Pak, aku sakit kemarin. Dikirimi obat, tak cari-cari sudah seminggu enggak ada. Tiba-tiba nih loh, anggota MK kita ngirimi. Padahal kita enggak cerita kalau kita sakit ya Pak. Iya. Aduh Tuhan Yesus Pak, baik. Dari mana kita tahu Tuhan Yesus baik? Dari pekerjaan, dari perbuatan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang setuju katakan amin. Jadi Tuhan pakai Bapak Ibu Saudara untuk jadi alat kemuliaannya. Untuk memberkati orang-orang yang ada di sekitar saudara. Yang setuju katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Dan itu hanya terjadi kalau saudara punya apa? Punya komunitas Pak, Bu, saudara. GP Diaspora Sejahtera Surabaya pun saya dorong untuk memiliki itu. Bukan cuma jabatan posisi, bukan cuma hanya grup WA, saudara. Saudara, kita punya komunitas. Makanya Indonesia ini kan hidupnya gotong royong ya. Makanya ada RT, ada RW, rukun tetangga, rukun RW. Saudara ke Australia, ke Amerika, terus saudara nanya sama teman saudara, Pak dari sini RW-nya siapa? Diguyu saudara. Apa itu RW? Loh, you know, RW, RW, ya. Rukun warga, ya. Ya. Gak ono saudara. RT, ya, rukun tetangga, you know, neighbors, in peace with neighbors, gitu. Apa itu? Gak ono saudara. Cuma di Indonesia, saudara. Komunitas ini penting. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan. Nah kalau gereja cuma jadi tempat datang, pulang, saudara gak dapat apa-apa. Tapi ketika saudara hidup dalam komunitas, gua akan merasakan kasih Kristus. Tim Keller ngomong begini, jika kita menjadi bagian dari komunitas orang percaya yang berusaha menyerupai, melayani, dan mencintai Yesus, maka, perhatikan ini, disitulah kita akan mengenal Dia dan tumbuh menjadi serupa dengannya. Yang setuju katakan amin. Ya Bapak Ibu Saudara, tahun 2022 at least saya nggak tertarik dengan jumlah. Pak cuman dikit Pak, nggak peduli saya. Pak cuman 3 orang, nggak apa-apa. Pak kita cuman bisa MK, cuman 2 MK. Tidak masalah, sesuatu yang besar itu selalu diawali dengan hal-hal yang kecil. Amin saudara. 1000 langkah itu selalu diawali dengan 1 langkah pertama. Oleh karena itu jangan menyerah Bapak Ibu Saudara. Ya, gereja ini masih ada. Halo? Amin saudara. Jangan cuman gedungnya aja yang baik saudara. Tapi kita semua ada dalam anugerah Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Mari kita terus berjalan bersama dengan Dia. Amin saudara. Yang terakhir saudara, ketika perspektif kita berubah, maka prioritas kita pun berubah. Ya, kalau cara pandang saudara berubah, maka prioritas kita pun berubah. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama-sama orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Bukan berarti mereka tidak sayang lagi sama papanya, bukan mereka tidak sayang lagi sama keluarganya, tetapi ketika mereka melihat Yesus yang ada di depannya, maka semuanya prioritasnya berubah. Yesus menjadi yang terutama, yang paling penting dalam hidup saudara. Saudara, kalau hari ini saudara menganggap pekerjaanmu itu adalah identitasmu. Kalau hari ini engkau menganggap pasanganmu ya itu sebagai identitasmu. Saudara, engkau menaruh rasa aman ke dalam pekerjaanmu, pada pasanganmu, ya pada orang tuamu, pada anakmu. Saudara, ketika engkau bertemu dengan Yesus, perspektifmu berubah. Yang percaya katakan amin. Saudara, firman Tuhan katakan Filipi 3, Paulus ngomong begini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena apa? Karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap apa?
rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, sampai engkau bisa menganggap Yesus lebih mulia dari semuanya. Lebih mulia dari hartamu, lebih mulia dari pekerjaanmu, lebih mulia dari hobimu, lebih mulia dari anggota keluargamu. Disitulah saudara dan saya akan mengalami anugerah yang luar biasa. Saudara, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku apa? Memperoleh Kristus. Mari jemaat Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara, Kristus yang sudah ada di depan mata saudara, Dia yang sudah menyerahkan nyawanya bagi saudara ketika saudara dan saya masih ada di dalam dosa. Mari hari ini jadikan Dia yang utama dalam hidupmu. Yesus memanggil murid-muridnya bukan hanya untuk pekerjaan pelayanannya. Saudara jangan berpikir gini, wah Yesus itu gak wani dewean. Gak wani dewean, dia maunya keroyokan rame-rame 12 orang, gerudukan gitu. Terus dia dilayani, dia dikasih makan. No saudara. Yesus memanggil murid-muridnya bukan hanya untuk pekerjaan pelayanan, tetapi untuk mengalami Injil. Untuk setiap muridnya mengalami Injil, yaitu apa? Dirinya sendiri. Saudara, dan sebagai penutup, saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika Yesus memanggil murid-muridnya, Yesus tidak peduli mereka itu gagal, mereka berapa kali Yesus marah sama Petrus ya kan? Kamu nggak boleh gitu. Bahkan waktu dia ditangkap, Petrus potong telinga aja. Sampai terakhir udah 3 tahun saudara ikut Yesus, masih salah juga. Pada akhirnya Petrus bahkan menyangkal Tuhan Yesus, bukan? Saudara. Jadi yang penting bagi Tuhan Yesus bukan hanya pekerjaan pelayanannya, tetapi bagaimana mereka mengalami Dia. Mengalami kuasa Injil itu. Apa sih Injil itu Bapak Ibu Saudara? Injil itu adalah kabar sukacita tentang pemulihan segala sesuatu yang dikerjakan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Oleh karena itu hari ini kenapa kita mengenang kembali, mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Bukan sebagai sebuah ritual agama ya, yang kita lakukan setiap bulannya. Tetapi sebagai pengingat bagi saudara dan saya. Bagi Injil itu adalah berita sukacita bahwa Allah memperbaharui seluruh ciptaan, termasuk Anda dan saya, melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya, mari kita jadi orang-orang Kristen yang menjadi murid Kristus. Murid Kristus itu bukan pilihan. Murid Kristus itu sudah sebuah kewajiban, sebuah keniscayaan. Sesuatu yang harus saudara dan saya embrace, saudara dan saya rangkul, saudara dan saya harus menjadi murid Kristus. Kita nggak bisa lagi ngomong, saya cuma jemaat biasa, tidak ada. Karena sudah dipanggil oleh karena kasih karunia-Nya yang sempurna. Mari kita berdoa. Mari saya undang pemain musik bisa maju ke depan. Mari siapkan hati saudara dan saya untuk menerima sakramen perjamuan kudus pada hari ini. Perlahan kita bisa bangkit berdiri, musik mengalun dengan lembut. Kita bersyukur di hadapan Tuhan. Mari masing-masing di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Kita bersyukur di hadapan Tuhan. Untuk karya salibnya yang sempurna bagi saudara dan saya. Dia melakukannya bahkan ketika saudara dan saya masih ada di dalam dosa. Dia memanggil dan memilih kita. Semuanya itu ada di dalam kedaulatannya. Saudara tidak bisa memilih, saudara tidak bisa menolak. Tapi kenyataan bahwa hari ini saudara ada dalam pelukan kasih Kristus. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Segala sesuatu yang saudara terima hari ini, sadari sesungguhnya engkau sedang mengalami anugerah. Anugerah itu sesuatu yang kau terima yang sebenarnya engkau tidak layak menerimanya. Sampai engkau menyadari keberdosaanmu. Maka karya salib Kristus itu tidak pernah kau hargai. Tapi hari ini kita semua menghargai karya salib Kristus karena kita tahu kita semua jatuh di dalam dosa. Tanpa Tuhan kita binasa Bapak Ibu. Tidak hanya bicara tentang kehidupan yang kekal. Hari ini pun saudara tidak bisa jadi ayah yang lebih baik. Saudara tidak bisa jadi suami atau istri yang lebih baik. Kalau bukan Tuhan yang bekerja di dalam hidupmu.
Tuhan yang memampukan. Firman Tuhan katakan Roh Kudus yang memampukan kita. Saudara, Roh Kudus yang bekerja di dalam saudara. Saudara dikasih Tuhan, sadari itu, syukuri itu. Kalau tanpa Tuhan, tidak mungkin bisnismu bisa berhasil sampai hari ini. Itu bukan karena kuat dan gagahmu. Tidak mungkin anakmu hari ini bisa hebat, bisa luar biasa. Kalau bukan anugerahnya yang bekerja sempurna dalam hidupmu. Mari syukuri Bapak Ibu Saudara. Bersyukur di hadapan Tuhan. Ampuni Tuhan kesombongan kami, kearoganan kami, kecongkaan kami. Kami pikir karena perbuatan baik kami, Tuhan disenangkan, Tuhan lebih sayang sama kami. No, Tuhan sudah memberikan segalanya. Bahkan ketika engkau berpaling dari Dia, tidak ada hal yang kau lakukan yang sanggup membuat Dia lebih senang daripada sebelumnya. Karena bahkan ketika engkau memberontak kepada Allah, Dia sudah mengasihimu, Dia sudah mencintaimu, Dia sudah menerimamu apa adanya. Kau tidak perlu lakukan apapun untuk menerima pengakuan dari Dia. Dia sudah katakan engkau anakku. Kita menjadi anak-anak adopsi. Kita dulu jauh, sekarang dekat. Semuanya karena anugerahnya yang sempurna. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Mari syukuri Bapak Ibu Saudara. 1 Petrus 1 ayat yang kedua. Saudara dan saya, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan perjamuan kudus di tangan saudara. Yohanes 6:54 dikatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Adam dan Hawa berdosa karena dia makan buah yang telah dilarang oleh Tuhan sebelumnya. Mereka mengambil sesuatu yang bukan haknya. Mereka memakan sesuatu yang tidak seharusnya mereka makan. Tetapi dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib, Yesus berkata, ini tubuhku, makanlah. Dia memberikan dirinya sebagai korban bakaran bagi saudara. Inikah tubuhku yang kuberikan kepadamu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Jemaat GPI Diaspora Sejahtera, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Jemaat GPI Diaspora Sejahtera yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah sesungguhnya persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami sudah mendengar firman-Mu, dan kami juga percaya Tuhan adalah mendengar setiap seruan syafaat kami hari ini dalam nama Yesus.
Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah kami terima, di mana kami tahu bahwa Engkau telah memilih kami, memberikan kami identitas sebagai anak-anak-Mu, sampai kami menyadari bahwa kami sudah berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, sehingga kami dapat menghargai karya salib-Mu di setiap kehidupan kami. Perbarui kehidupan kami menjadi pribadi yang lebih menyenangkan hati Tuhan hari lepas hari. Dan biarlah apapun persoalan masalah hidup kami Tuhan, nama Tuhan saja yang kami permuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa untuk Bapak Pendeta Angga yang sudah memberkati kami. Kiranya setiap pelayanannya tangan Tuhan senantiasa menuntun, menyertai, memberkatinya. Keluarga, istri, anaknya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat Bapak Gembala kami, dimanapun hamba-Mu ini melayani Tuhan. Biarlah tangan Tuhan senantiasa menyertainya, memberikan kekuatan dan kesehatan baru hari lepas hari. Nah, Tuhan juga memberkati keluarga besar, istri, anak, menantu, dan cucunya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bawa juga semua yang melayani pagi ini, baik penatua, diaken, diakonis, semua pejabat gereja, guru-guru sekolah minggu, tim musik, tim multimedia, semua yang melayani sekecil apapun Tuhan, kiranya tangan Tuhan sajalah yang senantiasa menyertai, memberkatinya. Terima kasih Bapa, bawa bangsa dan negara ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu permasalahan COVID semakin hari semakin menambah, tapi kami percaya Tuhan bahwa tangan Tuhan sajalah yang memegang bangsa kami, menuntun, menyertai bangsa kami. Dan kami percaya Tuhan, kami senantiasa berjalan bersama-Mu, maka kami akan melakukan segala hal dengan penuh sukacita karena Tuhan menyertai kami. Terima kasih, berkati juga pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, dan jajarannya. Berkati mereka dari pusat sampai ke daerah-daerah terpencil Tuhan. Biarlah hati mereka senantiasa dipenuhi dengan rasa takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bawa kota kami Surabaya. Tuhan memberkati pemimpin kota kami dalam hari lepas hari melaksanakan giat bersama 3 pilar. Baik operasi justisi, operasi 3 pilar yang melaksanakan operasi jam-jam malam maupun protokol kesehatan. Mereka yang melaksanakan vaksin, Tuhan memberkati agar kota kami dapat memutus mata rantai COVID-19 Tuhan. Sehingga kota kami dipenuhi dengan kesejahteraan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga tidak lupa bahwa doa kami untuk semua para pemimpin gereja kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, persatukan gereja-gereja kami, dijauhkan dari perpecahan dalam menghadapi COVID ini. Biarlah semakin hari semakin dipenuhi dengan persatuan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya hanya dalam nama Yesus segala persoalan masalah bangsa kami dapat diselesaikan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami, biarlah kami beri dengan ketulusan hati kami, karena kami tahu Tuhan, semua berkat itu datang daripada-Mu. Terima kasih, kami datang hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Besar semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah
Haleluya. Mari angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan menyertaimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah ketika engkau masuk, diberkatilah ketika engkau keluar, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah anggota keluargamu, diberkatilah pelayananmu. Apa saja yang kau kerjakan oleh tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia daripada Kristus Yesus, persekutuan yang indah, yang manis oleh kuasa Roh Kudus menyertaimu mulai hari ini, Maranatha, bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan yang diberkati bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.